Oke, jadi kita bahas pembahasan soal yang ini untuk latihan TKA Matematika SD kelas 6. Soal nomor pertama itu menanyakan tentang perbandingan umur. Nah, karena di sini untuk umurnya sendiri itu sudah diketahui. Ini umur ayah 48 tahun dan ibu 40 tahun. Kemudian kita lihat di opsi pilihannya A sampai D itu masih dalam bentuk perbandingan atau bentuk rasio seperti ini. Nah, ini disebutnya sebagai bentuk perbandingan ya. Nah, kalau misalkan pilihannya itu masih bentuk seperti ini, maka kita jadikan yang umur ayah dan ibu ini sebagai perbandingan juga, biar sama. Nah, kita buat 48 dan 40. Jangan lupa pakai perbandingan kayak gini. Nah, perbandingan ini sama artinya seperti pembagian. Jadi, yang harus kita lakukan adalah membagi kedua angka ini dengan angka yang sama. Bisa dengan angka 2, bisa juga dengan angka yang lebih besar, supaya nantinya lebih cepat habis nanti angkanya. Nah, di sini kita coba dengan angka 8. Nah, angka 8 ini bisa kita bagi dengan kedua angka ini. 48 bisa dibagi dengan 8 menjadi 6. Nah, untuk 40 sendiri bisa dibagi dengan 8 menjadi 5. Oke. Nah, di sini karena ini sudah mentok nih, nggak bisa dibagi lagi dengan bilangan apapun lagi, maka ini sudah jawabannya. Dan jawabannya itu yang B. Kayak gitu. Nah, kemudian lanjut. Pecahan manakah yang senilai dengan 3/4? Oke, kata kuncinya adalah senilai. Ini kita ganti soalnya dengan tidak senilai, supaya ketemu jawabannya. Nah, ini tidak senilai. Oke, sekarang kita coba lihat di pilihannya A sampai D. Kita lihat lagi di A sampai D-nya. Ternyata di A sampai D itu hanya diminta masih dalam bentuk pembagian seperti ini. Jadi nggak perlu kita bikin 3/4 atau 3 dibagi 4, itu kita hitung dan jadi 0,75. Nah, ini nggak perlu seperti ini. Ini nggak perlu seperti ini. Jadi, kita bisa langsung sederhanakan aja. Nah, karena ini bentuknya harus 3/4 ya. Bentuknya harus 3/4. Maka, pilihan dari A sampai D ini kita bisa bagi. Atau kita bisa sederhanakan aja. Nah, kita coba 6 dibagi 8, itu hasilnya adalah 3/4. Ya, 3/4. Kenapa bisa 3/4? Karena ini kita bisa bagi dengan 2. Ini juga bisa kita bagi dengan 2. Gitu. Nah, angka yang dibagi ini harus sama ya. Nah, kemudian ini, karena ini 3/4, maka ini bukan jawabannya. Kemudian, yang 9/12. Nah, ini bisa kita bagi dengan apa? Kita bisa bagi ini dengan 3. Ya, kita bisa bagi ini dengan 3 karena keduanya sama-sama bisa dibagi 3. Supaya cepat habis nanti. Nah, ini hasilnya menjadi 3/4 lagi. Oke, berarti ini juga bukan jawabannya. Nah, next yang 12/18.
Nah, ini kita bisa bagi dengan berapa? Bisa dengan 2, bisa dengan 3 juga bisa, atau supaya cepat habis, kita bisa bagi dengan 6 aja langsung. Biar nanti ketemu hasil akhir yang angka paling kecil ini. Jadi kita nggak perlu sederhanain sampai panjang gitu. Nah ini, 12 bagi 6 itu 2. Dibagi 18 bagi 6 itu 3. Nah ini ketemu 2/3. Nah ini udah nggak bisa dibagi ya. Jadi jawaban yang benar itu yang C. Karena kita cari yang tidak senilai. Oke, lanjut. Hasil dari 25 kali 12 ini bisa kita turunin langsung. Bisa kita pakai kayak gini. Nah, bisa kita pakai kayak gini, atau kalau mau cara cepatnya bisa juga pakai cara ini. Nah, jadi 2 kita kaliin ke sini, atau angka yang di belakang ini kita kaliin ke depan gitu. Nah, 2 dikali 5 itu kan 10. Simpen nolnya di sini, satunya simpen di sini. Nah, kemudian 2 dikali dengan 2. Nah, 2 kali 2, 4, tambah 1 nih, jadi 5. Lagi, 1 dikali 5, itu 5. Kita taruh sini. Kemudian 1 kali 2, itu 2. Nah, ini bisa kita langsung jumlah aja, dan hasilnya itu adalah 300. Nah, gitu. Ini jawabannya yang C. Kemudian, hasil dari 16 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini, seperti biasa, pasti harus kita hasilkan dulu nih yang pangkatnya. Kita harus hitung dulu pangkatnya berapa, baru nanti bisa kita kurangkan dua-duanya gitu. Atau kalau kita jabarkan, itu jadinya seperti ini. Nah, 16 kali 16 itu kan 256 ya. 256. Nah, dikurang 64. Nah, hasilnya itu 192. Jadi yang C. Oke, next. Akuarium berbentuk kubus. Nih, kubus ini adalah bangun ruang ya. Kubus ini adalah bangun ruang. Nah, berbentuk kubus yang volumenya itu 6.859 yang ini. Ini volumenya. Nah, volume ini itu semua bagian dari bangun ruangnya. Nih, bagian dari bangun ruangnya. Jadi semua hal tentang si kubus ini itu dikalikan, maka hasilnya menjadi volume. Nah, volume ini kemudian volume ini dapatnya dari rusuk. Dari rusuk. Nih, yang ditanyakan adalah panjang rusuknya makanya. Nah, rusuk ini apa? Rusuk ini sama dengan sisi. Kalau misalkan dibangun datar. Nah, dibangun ruang juga sama konsepnya, rusuk ini adalah sisi. Tapi untuk bangun ruang, sisi dari kubus itu ada 6. Ya. Jadi sisinya itu ada 6. Nah, sisinya itu ada 6. Nah, rumusnya seperti apa? Ini aku kasih rumus. Ada 2 rumus untuk rumus sisi atau rumus rusuk ini. Tapi yang akan kita pakai satu aja. Tergantung yang diketahuinya
apa gitu. Nah ini kalau misalkan yang diketahuinya volume, tapi kalau misalkan yang diketahuinya luas, itu akar aja, akar 2 L atau luas per 6 gitu. Kayak gini, ini 2 rumus yang bisa kepake, yang bisa dipakai untuk mempermudah gitu. Nah, di sini karena volumenya yang diketahui, maka kita pakai yang ini. Gitu ya. Kita pakai yang ini ya. Sisi ini kan hasil dari perkalian sampai 3 kali. Perkalian sampai 3 kali, maka jadilah si volume ini. Maka dari itu, kita bisa langsung aja cari dari A sampai D ini, yang begitu kita kalikan sebanyak 3 kali, maka hasilnya akan 6.859. Nah, kita coba dari angka yang 17 dulu ya. Bentar. Kita cari ini, 6.859. Triknya adalah ini itu ganjil. Nih, lihat 2 angka di belakang atau 1 angka di belakang juga nggak apa-apa, yang membuktikan kalau ini tuh ganjil. Angka di belakang itu ganjil. Nah, kita lihat di pilihannya mana yang angkanya ganjil. Jadi kita eliminasi dulu nih yang genap. 18 genap, coret. 20 genap, coret. Oke, berarti cuma ada 2. Nah, kita coba kalikan 17. Nah, 17 ini kalau misalkan kita kalikan sebanyak 3 kali, maka hasilnya ini adalah 4.913. Nah, lihat kan, 17 ini angka belakangnya ganjil. Mau dikalikan seberapa banyak pun, kalau misalkan angka belakangnya ganjil, maka hasilnya pun di angka belakangnya akan tetap ganjil. Ini cara cepatnya. Nah, gitu. Karena ini hasilnya salah, bukan 6.000, maka kita bisa bilang 17 ini hasilnya salah. Yang tersisa itu 19, maka kita langsung pilih aja 19. Kita nggak perlu ngitung lagi karena ini udah pasti. Oke, nomor 6. Kecepatan rata-rata mobil itu 60 km per jam. Jika waktu tempuhnya 4 jam, maka jarak yang ditempuh oleh si mobil ini berapa kilometer? Kita lihat satuannya udah sama, kilometer, jam, oke udah sama ya. Kita bisa langsung hitung. Ini, kata kuncinya itu adalah di kecepatan rata-rata awalnya. Ini adalah 60 km per jam. Artinya, dalam 1 jam, si mobil itu bisa pergi sejauh 60 km. Nah, yang ditanya itu kan 4 jam. 4 jam. Kalau 4 jam berapa jauh? Maka kita tinggal kalikan aja 4 jam ini dikali dengan 60. Gitu. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 240 km. Oke, langsung ketemu jawabannya. Gitu. Next. Nomor 7. Ini jarak pada peta itu 14 cm. Skalanya 1:500.000. Nah, jarak sebenarnya itu berapa? Oke, karena jarak sebenarnya,
jarak sebenarnya itu jarak asli ya, sama aja. Sementara jarak pada peta ini bisa kita bilang jarak yang ada di buku. Jadi udah pasti jarak asli itu lebih besar nilainya daripada jarak pada peta. Nih, jarak sebenarnya lebih besar daripada jarak peta. Karena kita mau cari angka yang lebih besar, maka kita harus kalikan ini. Karena kalau dibagi, hasilnya malah lebih kecil nanti hasilnya. Nah, kita kalikan dulu nih berarti. Karena kita mau cari nilai yang lebih besar. Ya kan? Nah, ini kasih simbol dulu deh. Oke, kita kalikan 14 dikali dengan 500.000. Nah, 14 kali 500.000. Hasilnya adalah 7 juta. Nah, ini masih dalam bentuk sentimeter. Sementara yang kita mau itu bentuk satuannya kilometer. Maka kita harus hafal nih sama turunan ini. Nih, kita lihat dari sentimeter ini naik ke kilometer itu berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 kali. Satu naik itu 10. Satunya 1 kali itu 10. Ya. Jadi kita naik 5 kali, berarti nolnya kita tambahin aja sebanyak 5 kali juga gitu. Oke, coba kita tambahin. Berarti jadinya 100.000. Nah, ini dibagi ya. Nah, ini dibagi dengan 100.000 kilometer. Kita lihat. Ini nolnya ada 5 tadi kan, kita coret. Terus kita hitung nih, yang atasnya nolnya ada 5 juga. Tuh 2, 3, 4, 5. 5 nol kita coret. Nah, sisanya berapa? Sisanya 70. Sementara yang bawah sisanya 1. 70 dibagi 1 hasilnya 70. Maka kita udah bisa ketemu nih, hasilnya adalah 70 kilometer. Yang A. Gitu. Oke, lanjut. Nih. Sinta membeli 1,2 meter. 1,2 meter. Lalu dipakai 0,75 meter. 0,75 meter. Sisa pita adalah, karena yang ditanya sisa, maka ini pengurangan. Nah, ini pengurangan. Maka kita harus kurangkan 1,2 ini dengan 0,75. Tapi bagaimana? Soalnya di 0,75 ini ada 2 angka di belakang koma, sedangkan ini cuma 1. Nah, dalam matematika, meskipun ini kelihatannya cuma 1 ya,
Meskipun ini kelihatan angkanya cuma 1 di belakang koma, tapi saat bentuknya seperti ini, pasti akan selalu kita tambahkan 0 di belakang untuk membantu perhitungan. Gitu. Sama aja dengan 1,1 gitu. Kalau misalkan kita hitung angka di bawahnya ada 2 di belakang koma, kayak gini. Pokoknya angka 2 di belakang koma, maka kita harus jadikan ini 0 gitu. Nah, ini kita kurangkan. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,45. Nah, karena ini udah meter, semuanya udah meter, maka kita bisa langsung tulis meter. Oke, hasilnya yang C. Sekarang nomor 9. Berat 2 kilo tepung, 1,5 kg gula, dan 750 gram garam adalah, berarti berat semuanya. Artinya kita harus tambahkan ini semua. Nah, ini kita lihat di pilihannya. Usahakan selalu lihat pilihannya dulu ya, supaya kita tahu sebenarnya hasil yang mau dicari itu bentuknya seperti apa gitu. Nah, ini bentuknya ternyata pengen dalam bentuk kilogram, maka kita pastiin dulu semuanya kilogram. Nah, ini masih gram, maka kita ganti ini sebagai kilogram. Nih, 50 gram itu kita bagi dengan 1000 kilo. Nah, kita bagi dengan 1000 kilo. Di sini hasilnya adalah 0,75 kilogram. Nah, ini udah dalam bentuk kilogram semua nih. Maka kita bisa langsung tambahkan aja semuanya. Ini ditambah ini ditambah ini. Ya, hasilnya adalah 4,25. Oke, next. Nomor 10. Hasil dari 240 dibagi 12 dikali 5. Kalau bentuknya berbeda seperti ini, berarti harus diselesaikan dari depan dulu. Itu nggak boleh loncat ke belakang. Maka selesaikan dulu 240 dibagi 12, itu adalah hasilnya 20, baru dikalikan dengan 5. Jadi nggak boleh 12 dikali 5 dulu baru dibagi 240. Takutnya nanti di beberapa angka yang berbeda hasilnya bisa beda juga gitu. Nah, 20 kali 5 ini hasilnya 100. Kemudian nomor 11, hasil dari 5/6 dikurang 1/4. Nah, ini harus sama. Kalau misalkan nih A min B, kemudian ininya C, di sininya D. Nah, ini kan nggak sama, ini nggak bisa, ini harus disamakan dulu. Nah, ini harus sama dulu. Mau ini pengurangan, mau itu pertambahan, yang angka di bawahnya ini harus sama dulu. Gitu. Baru bisa dihitung. Kalau misalkan nggak sama bagaimana? Kalau misalkan nggak sama maka kita harus samakan. Caranya gimana? Kita cari angka yang mana satu angka ini bisa kita bagi dengan 6, bisa juga kita bagi dengan 4. Nah, di sini udah kelihatan nih. Kalau misalkan di A sampai D, angka di bawahnya ini 12. Berarti kita bisa langsung tentuin angka di bawahnya ini 12 aja. Nah, 12 dibagi dengan 6, 2. 2 dikali dengan 5, 10. Oke, kita taruh sini.
dikurang 12 dibagi dengan 4 itu 3 dikali 1, 3. Nah, kita bisa langsung tahu hasilnya adalah 7/12. Kayak gini. Oke, jadi mau pertambahan atau pengurangan harus selalu samain dulu yang di bawahnya, angka di bawahnya gitu. Oke, ini hasilnya A. Next. Oke, ini perpangkatan 3/4 dikali 3/2. Tapi lihat di bawahnya ini itu masih dalam bentuk pangkat seperti ini. Maka kita nggak perlu cari hasilnya ini berapa. Cari nilai dari 3/4 dikali 3/2 itu berapa, itu nggak perlu. Kita cari aja sampai dalam bentuk perpangkatan kayak gini. Nah, caranya gimana? Ingat aritmatika sederhana. Kalau angka besarnya sama nih, angka besarnya sama, mau ini perkalian atau pembagian, khusus perkalian dan pembagian, maka pangkatnya bisa kita tambahkan. Gini deh, kalau A pangkat N ditambah A pangkat N dikali ini dikali ya, dikali A pangkat N dikali A pangkat N. Nah, ininya kan sama nih, ininya harus sama itu. Nah, ini harus sama, maka kita bisa bikin ini jadi A pangkat 2N. Ya, ngerti ya? Atau gini deh, biar nggak bingung, A pangkat N ditambah N. Gimana kalau bentuknya pembagian? Kalau bentuknya pembagian nih, maka pangkatnya itu dikurangi ini gitu. Gimana kalau pangkatnya udah dikurangi terus hasilnya 0 nih hasilnya 0, pangkatnya hasilnya 0, A pangkat 0 gitu kan, jadinya berapa? Apakah pangkatnya jadi hilang? Enggak ya, pangkatnya akan tetap ada, yaitu 0. Tapi hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi 1. Mau berapapun angka ini, mau ini 9, mau 10 pangkat 0, mau 100 pangkat 0, ketika dikalikan dengan ketika pangkatnya 0, maka hasilnya akan selalu 1. Ini mutlak. Oke, jadi nggak usah bingung kalau dapat pangkatnya 0. Nah, karena ini begini, 3/4 dikali 3/2, berarti kita tambahkan aja pangkatnya. 3/4 tambah 2. Nih, jadinya berapa? 3/6. Udah beres, gak usah dihasilin karena kitanya butuh dalam bentuk pangkat aja. Oke, next. Nilai dari 225. Ini bisa langsung kamu kaliin aja 12 kali 12 gitu kan. Karena kalau pangkat itu kan dikalikan sebanyak 2 kali gitu kan. Pangkat ini nih, akar. Nih, akar. Nih, dikalikan sebanyak 2 kali. Kalau di sini aja ada 3, berarti kalikan sebanyak 3 kali gitu. Kalau ada 4, kalikan sebanyak 4 kali gitu aja seterusnya. Nah, cara gampangnya tinggal kamu kaliin aja nih dari A sampai D nih. Cari aja satu-satu. 12 kali 12 itu kan 144 kan. Nah, tapi kita lihat
lihat lagi nih supaya lebih cepat ya. Ini kan bisa dengan cara satu kayak tadi nih, kalikan semuanya. Dengan cara dua gimana? Dengan cara dua yang lebih cepat lagi, itu kita lihat ini ganjil. Ya, ini ganjil. Nah, ini ganjil. Karena ini ganjil, maka kita coret dulu yang genapnya. Karena kita hanya hitung yang ganjilnya aja. 12 salah, ya. 12 genap, 14 genap, 16 juga genap. Yang tersisa 15. Maka hasilnya adalah 15. Itu. Jadi ada cara yang bisa kamu mau hitung dulu boleh, biar yakin. Tapi kalau mau cara cepet ya kayak gini. Sebuah sepeda menempuh jarak 45 km dalam 3 jam. Kecepatan rata-ratanya adalah, kita baca dulu. Kita lihat ini jaraknya itu 45 km dalam 3 jam. Berarti dalam 3 jam, kita bikin gini aja. Berarti dalam 3 jam si sepeda ini bisa pergi sejauh 45 km. Nah, karena seperti ini, kita cari kecepatan rata-ratanya kan. Nah, kita pengen tahu kecepatan rata-ratanya berapa. Berarti kalau kecepatan rata-rata itu pasti dalam bentuk per jam, atau 1 jamnya berapa jauh gitu. Maka kita harus tahu nih, dalam 1 jam ini si sepeda bisa berapa jauh perginya. Caranya adalah tinggal kita bagi aja 45 ini, kita bagi dengan 3 jam. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 15 kilometer. Jangan lupa satuannya kilometer per, karena ini kecepatan rata-rata. Kalau rata-rata berarti per jam. Nih gini ya, ini jawabannya. Oke. Nah, ini yang C. Bener ya? Berarti ada jawabannya. Oke. Yang nomor 15 sekarang. Panjang sisi sebuah persegi itu 24 cm. Kelilingnya adalah, nah, keliling ini berarti semua bagiannya sama kayak volume tadi gitu kan. Nah, ini persegi nih. Kalau misalkan lupa, tinggal gambar aja kayak gini. 24 nih sisi kan, sisinya sini kan. Nah, kita tulis aja dulu 24 di sini, sisi ini 24. Kalau lupa rumus gimana? Nah, satu ini udah keliling ya. Satu ini itu udah keliling. Keliling itu maksudnya sekeliling nih, sekeliling. Muterin ini, satu putaran ini itu berarti keliling gitu kan. Nah, maka karena begitu, kita bisa tambahin aja nih 24 tambah 24 tambah 24 tambah 24. Tapi kalau hafal rumusnya lebih bagus lagi karena lebih cepat gitu kan. Tinggal 24 dikali 4. Kenapa 4? Karena ini sisinya ada 4 nih. 1 2 3 4 gitu kan.
makanya dikali dengan 4 gitu. Nah, berapa ini? Hasilnya adalah 96 cm. Tuh, yang D. Oke, next. Nomor 16. Nilai dari 7 kali 12 kurang 5. Ini tinggal dikurangin aja dulu ini. Ini hasilnya kan 7. Terus tinggal dikaliin sama angka depannya. 7 kali 7, 49. Kenapa ini dulu? Karena ini ada tanda kurungnya ya. Kemudian, hasil dari 3/4 kali 28. 3/4 kali 28. Ini kita jabarinnya lebih jelas ya. 3/4 kali 28. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalau misalkan yang angka di sini bisa kita bagi dengan ini, kita tinggal coret aja langsung. 28 bisa nggak bagi 4? Bisa ya. Hasilnya jadi 7. Di sini 7, di sini 1. Tuh kan. Oke. Langsung deh bisa kita hitung 7 kali 3, 21 gitu. Lebih cepat. Nah, oke, nomor 18 nih, volume balok dengan panjang 10 cm, lebar 8, tinggi 5 adalah, kalau volume balok, kalau volume ya, volume apapun itu volume itu pasti dikali ya, semua hal tentang volume itu kamu kalikan aja semua yang diketahui gitu. Nih, ini kan panjang nih, panjang 10, lebar 8, tinggi balok itu yang mana? Tinggi balok tuh yang ini. Tuh. Dari sini sampai sini itu berapa? Tingginya 5 gitu. Jadi ini tinggal dikalikan aja semuanya. V sama dengan P dikali L atau lebar dikali T. Pokoknya kalau volume itu pasti selalu dikali. Tinggal dikalikan aja semua gitu. 10 kali 8 kali 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 400 cm kubik. Ini bacanya kubik ya. Kenapa kubik? Karena balok ini bangunan 3 dimensi. Nilai 2500 gram ke kilo. Ini tinggal dihafalin aja ya. Ini dibagi sama 1000 kilo. Tinggal dihafalin aja tangga turunannya. Turunan satuan nih, KG, HG, DHG, G, kayak gitu-gitu. Nah, ini 1000 kilo, maka hasilnya adalah 2,5. Ya, kenapa 2,5? Kita tinggal coret aja nolnya sebenarnya. Nih, di atas ada 2, di bawah kita coret 2 aja. Nah, 2,5 kali 10. Bukan 2,25, sorry. Ini 25 bagi 10. 2,5 gitu. Kemudian nomor 20. 2/3 dari 120. Dari ini perkalian. Ini perkalian ya. Kalau ada kata angka terus dari sama angka itu udah pasti dikali nih. Berarti kita tinggal kali aja nih, 2/3 dikali 120. Hasilnya adalah 80. Ya. Nah, ini sebuah bak mandi berbentuk kubus. Oke.
Bak mandinya bentuk kubus nih, ini soal cerita jadi harus fokus. Bentuk kubus, panjang rusuknya 80 atau sisinya itu 80. Nah, jika diisi air penuh, nih diisi air penuh, berarti kita isi nih airnya penuh. Nih isi airnya penuh nih. Isi air penuh. Ini air penuh ya. Nah, lalu nih ada kata lalu berkurang. Lalu berkurang 1/4 bagian. Berkurang 1/4 bagian. Berapa liter air yang tersisa? Karena ini tidak ada yang dikurangi, maksudnya tidak ada yang ditumpahin sama orang, ini murni berkurang sendiri gitu ya. Maka kita tinggal hitung aja luas dari si bak mandinya berapa, luasnya berapa sih gitu kan. Rumusnya adalah L sama dengan 6 kali S pangkat 2. Ini sama dengan 6 dikali S-nya berapa? 80. Berarti 80 pangkat 2 atau 80 atau 6 kali 80 kali 80 gitu. Nah, sama dengan 38.400. Oke. CM, ini masih dalam bentuk CM. Baru kita ganti ke liter karena ini di soalnya itu semua diminta liter ya, dan di pilihannya juga liter semua gitu. Nah, ini CM ke liter itu dibagi 100 liter. Oke. Jadi hasilnya 384. Yang C ya. Kita tulis di sini deh, 384. 384. Oke. Kayak gitu ya. Oke, next nomor 22. Sebuah toko roti itu membuat 120 roti. Dalam 1 jam itu sudah pasti terjual 45 roti. Nah, tokonya itu cuman buka selama 8 jam. Nih, yang kata kuncinya kita garis bawahi ya. Berapa roti sisanya? Berapa roti yang mungkin masih tersisa di saat si tokonya ini sudah tutup? Berarti kan sisa rotinya pas tokonya udah tutup berapa nih, gitu kan. Kita tinggal hitung aja langsung 45 dikali 8 jam. Kenapa begitu? Karena ini udah dalam bentuk 1 jam. Kecuali ini dalam bentuk 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu kan. Baru kita harus bagi dulu ini dengan berapa roti yang terjual gitu. Baru kita kalikan dengan pertanyaannya gitu kan. Nah, karena ini sudah dalam bentuk 1 jam, berarti kita langsung bisa kalikan aja dengan pertanyaannya, ini 8 jam. 45 kali 8 jam itu adalah berapa? Ini 48 berarti 360. Nah, 360 roti nih.
seharusnya kalau dalam 1 jam kejual 45 roti, berarti pas tokonya tutup nih berarti udah 8 jam. Udah 8 jam berarti roti yang kejual itu harusnya 360. Nah, berarti nggak ada yang tersisa. Kenapa? Karena si tokonya cuman bikin 120. Jadi kemungkinan sebelum 8 jam rotinya udah keburu habis gitu. Nah, berarti ini nggak ada jawabannya di pilihannya. Ini jawabannya 0 roti. Kalau misalkan di sini hasilnya 80, misalkan ya 80 roti nih, setelah kita kalikan, dapat 80 roti. Berarti nanti yang dibuat ini 120 tinggal dikurangi sama 80 roti. Maka itu hasil sisanya gitu. Oke, next. Nomor 23. Nih, harga satu buku itu 7.500. Si Dina belinya 4. Bayarnya pakai uang 50.000. Nah, kembaliannya berapa? Berarti kita harus tahu si Dina beli 4 buku ini harganya berapa gitu kan. 4 buku si Dina itu harganya berapa? Berarti 4 dikali, karena satunya itu 7.500, berarti dikali 7.500. Nah, dikali 7.500 berarti hasilnya 30.000. Kayak kita ganti 30.000. Nah, gini ya, 30.000. Nah, Dina itu bayarnya pakai uang 50.000 nih. Pakai uang 50.000. Maka uang kembalian Dina itu 20.000. Oke, ketemu ya jawabannya yang cek. Next. Panjang jalan di desa itu 2,4 km. Nih, ini ya panjang jalannya 2,4. Lah, jalan tersebut akan dipasang lampu. Berarti di sini bakal ada lampu nih. Bakal ada lampu dengan jarak antar lampunya 60 meter. Berarti dari sini sampai sini lampunya setiap 60 meter itu dipasang. Gitu ya. Nih, ini ke sini itu 60 meter. Nih gitu, 60 meter. Berapa banyak lampu yang dibutuhkan? Berarti tinggal kita bagi aja. 2,4. Ini masih dalam bentuk kilometer ya. 2,4 kilometer. Ini kan meter nih, kita jadiin ke meter aja dulu. Mau dijadiin ke meter boleh, mau dijadiin ke kilometer juga gak apa-apa. Nah, tapi di sini kita coba ke meter dulu aja, biar komanya hilang ya. Berarti ini jadinya 2.400 meter. Artinya dibagi 1.000. Ya, ini dibagi 1.000. Oke. Nih 2.400 meter ini kita kalikan lagi, dibagikan lagi, bagi lagi dengan 60 meter. Karena kita mau cari berapa banyak sih lampunya gitu kan. Berapa ternyata? 40. Ya. Ini kalau mau gampang, tinggal nolnya di sini coret 1. Sini coret 1.
Jadi 240 dibagi 6, hasilnya 40 biji lampu. Berarti yang C. Next, nomor 25 nih. Andi berlari 400 meter dalam 80 detik. Berarti 400 meter per 80 detik. Gitu ya. Nah, jika kecepatannya tetap, berapa meter yang ia tempuh dalam 5 menit? 5 menit. Ini masih detik. Nah, supaya gampang, ini terserah mau dijadiin menit atau ini yang dijadiin detik. Intinya satuannya harus sama. Coba kita jadiin ke detik. Kalau kita jadiin ke detik, itu 5 menit ini 5 menit ini berarti dikalikan dengan 60. Betul ya? Karena 1 menitnya itu ada 60 detik. Ya, 1 menit itu ada 60 detik. 60 detik. Ini jadi 300 detik ya. Nah gitu, 1 detiknya si Andi lari berapa meter gitu kan. Nah ini berarti tinggal kita bagi aja 400 meter dibagi 80 detik supaya bisa kita tahu 1 detiknya berapa meter jauhnya si Andi lari gitu. Nah ini karena belakangnya sama-sama 0, kita coret aja. Jadi 8 bagi 40 berarti 5 meter per detik. Ya, berarti kita dapat ini 5 meter per detik atau per 1 detik gitu. Nah, kita mau tahu setelah 300 detik itu berapa meter. Maka kita tinggal kalikan aja 5 meter ini dikali dengan 300 detik. Maka kita akan dapat hasilnya yang D. Gitu ya. Oke, next nomor 26. Nih ayah membeli 3 liter bensin dengan harga 12.000 per liter. 3 liter per liternya 12.000. Lalu menambah lagi 2 liter yang harganya 13.000 per liter. Berapa rata-rata harganya? Berarti nanti kalau rata-rata itu ditambahkan terus dibagi gitu ya. Kalau rata-rata harga begitu. Nah, sekarang kita cari tahu dulu nih si ayah totalnya ngabisin berapa duit gitu ya. Ngabisin berapa duit. Nah, nih 3 liter kita tinggal kaliin dengan 12.000 dengan harganya. Maka ketemu hasilnya 36.000. Nah, ini untuk 3 liter ya. Kemudian yang untuk 2 liternya itu kita kaliin dengan 13.000. Nih. Hasilnya berapa? 26.000. Nah, kita tambahkan ini
Ini berapa? Kalau setelah ditambahkan berapa? Hasilnya adalah 62 ya. 62.000. Nah, ini kan dalam 5 liter. Uang yang habis untuk beli 5 liter totalnya, ya kan? Nah, kalau kita cari rata-rata, berarti tinggal ini dibagi dengan 5 liter. Ya kan? Dibagi dengan 5 liter. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 12.400. Gitu. Ketemu deh B. Kayak gitu ya. Oke, next. Nomor 27. Nah, sebuah kolam renang bentuknya persegi panjang. Bentuknya persegi panjang. Nih. Ya, anggap aja ini persegi panjang lah ya. Terus ukurannya 25 meter kali 10 kali 2. Jika diisi penuh, berapa liter air yang dibutuhkan? Isi penuh nih, berarti semua ini penuh sama air. Tuh kan? Berarti ini sama aja kita cari volume. Sama aja kita cari volume. Ya kan? Karena volume itu gampangnya adalah semua bagian dari bangunan ini gitu. Ya udah, kita cari volume. Tinggal kita kaliin aja ini semua. Nih. Tinggal kita kaliin aja ini semua, 25 kali 10 kali 2, maka hasilnya adalah 500.000 liter gitu. Oke. Next nih, panitia menyediakan 180 kursi. Jika setiap barisnya itu isinya 12 kursi nih, ini sampai sampai seterusnya gitu kan. Pokoknya satu barisnya itu 12 kursi itu. Nah, berapa baris yang terbentuk sampai si 180 ini kepake semua? Berarti tinggal kita bagiin aja. 180 dibagi 12 kursi. Maka kita akan bisa nemuin berapa barisnya. Nah, berapakah ini? Hasilnya adalah 15 baris. Oke. Ini ya. Next. Sebuah bus itu berangkat pukul 7.15. Kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Nah, jarak Surabaya ke Malang itu 90 km. Pukul berapa kira-kira busnya itu tiba? 90 km. Kecepatan rata-rata busnya 60 km per jam. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita membagi nih 90 dibagi dengan 60 km supaya bisa ketemu berapa jamnya gitu kan. 90 dibagi 60 menghabiskan berapa jam ini? Ternyata menghabiskan 1,5 jam. Nah, 1,5 jam. 1,5 jam itu sama dengan 1 jam 30 menit. Nah, maka dari itu kita bisa langsung hitung aja nih, 1 jam dari sini kan 1 jam dari 7.15 kan 8.15 tambah 30 menit jadi 8.45 itu ya. Oke, next, sebuah kebun bentuknya itu persegi.
sebuah kebun bentuknya persegi dengan keliling 200 meter. Luasnya berapa? Nah, kalau luas persegi itu ingat yang tadi. Nah, ini luasnya kan. Ini luasnya nih. Dan jelek banget. Kita perbaiki. Nih, luas. Kelilingnya itu 200 meter. Berarti dari sisi sini itu totalnya 200 meter. Oke. Kita bisa tulis kelilingnya 200 meter. Caranya kita cari tahu dulu nih, satu sisi ini berapa meter. Caranya gimana? Kayak tadi, kebalikannya ya. Kalau misalkan kita cari keliling, itu bisa kita kali ya, keliling dikali 4 karena sisinya ada 4 gitu kan. Sisi dikali 4 untuk mencari keliling karena sisinya itu ada 4. Maka ini kita tinggal bagi aja dengan 4 sisi. Supaya kita bisa tahu satu sisinya ini berapa meter. Nah, ternyata satu sisinya itu 50 meter. Nah, ini satu sisi. Oke. Nah, untuk mencari luas itu sisi dikali sisi. Ya, ingat dulu rumus persegi ya. Sisi dikali sisi itu berarti 50 dikali 50. Tuh ya, oke. 50 dikali 50 hasilnya adalah 2500. Nah, kayak gitu. Ini ya. Oke, next. Nah, ini 2/3 dari 90. Ingat, kalau misalkan kata dari, berarti ini dikali. Ya, berarti ini 2/3 dikali 90. Maka hasilnya itu adalah 60. Ya, gimana bisa dapat 60? 3 nih, bisa nggak dibagi 90? Bisa ya. 3 bagi 90 itu 30. Nah, tinggal 30 kali 2, 60. Tuh. Oke, next. 1,25 meter sama dengan berapa sentimeter? Ini kita ubah ke sentimeter. Berapa? Dikali 100. Ya, 1,25 dikali 100. Oke, dikali 100 cm. Nah, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1,25 125. Enggak pakai koma lagi, wait. 125. Keliru ya. Nah, ini sentimeter. Gini ya. Oke. Next, ini 45 menit. Berapa jam? Nah, 45 menit. Berapa jam? Padahal 45 menit ini kan belum 1 jam ya. Belum 1 jam. 1 jamnya kan 60 menit. Nah, karena begitu, maka kita iniin aja. Langsung bagiin aja. Daripada bingung-bingung, 45 menit dibagi 60 menit. Karena 1 jamnya ini 60 menit. Kan? Jadi berapa? 0,75 jam. Nih, ini ya. Next,
Luas persegi panjang dengan panjang 12, lebar 8. Luas, tinggal kaliin aja. Gampang. Ini kali ini. Hasilnya 96. Oke. Kita tulis sini 96. Oke. Sekarang 8 pangkat 3 nih. Berarti 8 kali 8 kali 8. Gitu. Dikaliin aja sampai 8 kali. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 512. Oke deh, kayak gitu ya. Nah, ini juga tinggal ditambahin biasa aja. Ingat, karena ini ada 2 angka ya, 2 angka nih di belakang koma. Sementara ini cuma 1, kita akan tambahkan di sini 0. Gitu ya. 0 ditambah 1,25. Ini untuk mempermudah. Kalau pertambahan sih sebenarnya nggak terlalu ngaruh, tapi kalau pengurangan ini akan ngaruh banget. Gitu. Nah, di sini hasilnya adalah 2,05. Sekarang 37 KPK. Ini KPK. Kita tinggal bikin si pohon-pohonnya ini nih. 2, 6 ya kan. Terus turunin lagi 2, 3. Oke, sekarang 18-nya. 18-nya itu 2 sama 9. 2 sama 9. 9 diturunin lagi. 3 sama 3. Karena 3 kali 3 9 gitu kan. 2 kali 9 18 gitu. Ini juga sama. Nah, kita cari nih KPK. Karena KPK kita pilih yang angka yang pangkatnya lebih besar atau angka yang nilainya lebih besar gitu lah. Nah, ini 2. Di sini 2-nya cuma 1 nih. Sementara di sini 2-nya ada 2. Itu kan? Berarti di sini 2 pangkat 2 itu, atau 2 kali 2 gitu. Berarti kita pilih yang ini gitu. Nah, dikali mana lagi nih? 3. 3 di sini ada 1, di sini 3-nya ada 2. Berarti kita pilih yang 3-nya ada 2. Nah, dapat deh 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 36. Gitu ya. Nah, sekarang volume belok. Nih, volume. Ingat, kata kuncinya volume. Berarti kalau volume tinggal dikaliin aja semuanya. Nih, 10 kali 6 kali 4. Berapa? 10 kali 6, 60. 60 kali 4, 240. Oke. Nah, sekarang ini 7/8 kurang 3/8. Ingat, pertambahan atau pengurangan yang angkanya itu dalam bentuk per kayak gini, berarti bawahnya harus sama. Karena ini udah sama nih ya, sama-sama 8. Oke, ini sama-sama 8. Maka kita bisa langsung kurangin aja yang atasnya. 7 kurang 3, 4 ya. Jadi 4/8 gitu. Nah, next 2,5 kg per gram. Ini tinggal diubah aja 1 kilogram ke gram. 1 gramnya 1 kilonya itu 1000 gram. Jadinya ini 250 gram. Hasilnya ini. Nah, next ini 15 pangkat 2.
tinggal di iniin aja jadi 225 gitu kan, tinggal dihitung biasa aja. Nah ini juga tinggal dihitung biasa aja, ini jadi 12. Nah triknya gimana kalau misalkan dapat soal kayak gini nih, dapat soal yang kayak gini doang gitu kan, tapi bukan ABCD gitu, bukan ABCD. Nah kita tinggal ini aja, ini kan hasil dari perkalian angka sebanyak 2 kali kan, kayak ini 12 kali 12 hasilnya 144. Nah kita harus bisa langsung tahu batasnya. Ini kan 144, berarti kita bisa tahu nih kalau misalkan angka di atas 10 kayak 1 sampai 9 itu nggak akan mungkin hasilnya itu gitu, karena 10 kali 10 aja itu udah 100 gitu, berarti pasti nilainya itu yang di atas 10 gitu ya, kayak gitu aja sih. Nah next, ini 6 liter sama dengan berapa mili, ini tinggal di ini aja, tinggal dihitung aja, nanti tinggal diganti gitu. Nah ini sebuah botol dapat menampung 600 ml air. Jika ada 8 botol, berapa liter air seluruhnya gitu kan. Nah ini kita bisa langsung 600 kali 8 aja. (600) dikalikan dengan 8 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4.800 ya. Tuh 4.800. Nah ini kan masih dalam bentuk mili, kita ubah ke liter, dibagi berapa? Dibagi 1000 ya, ini dibagi 1000 liter. Hasilnya berapa? Hasilnya 4,8 liter gitu ya. Oke, berarti yang ini bisa langsung tahu ya, ini dikali sama 1000 karena kebalikannya. Ini kan mili ke liter dibagi 1000, ini liter ke mili ya, berarti dikali 1000, berarti jadinya 6000 gitu, 6000 mili. Nah ini ibu membeli 2 kilo apel seharga 28.000. Nah jika harga per kilonya itu naik 2000, berapa harga 3 kilo apelnya? Oke. Di sini kita tinggal ini aja ya. Kita bisa langsung hitung aja harga satu apelnya itu berapa. Karena ibu beli 2 kilo apel, berarti kita bagi aja 28 dibagi 2 supaya bisa tahu harga satu apelnya berapa. Nih 28.000 dibagi 2 kilo gitu ya. Nah ini hasilnya adalah 14. Oke, ini hasilnya adalah 14.000 per apel, per satu apel gitu ya. Nah ini katanya harganya itu naik 2000, berarti ini ditambah 2000. Nah ini ditambah 2000 jadi berapa? Jadi 16. Oke.
Nah, berarti harganya sekarang jadi 16.000 per apel. Oke, baca lagi. Berapa harga 3 kilo apel? Dan ternyata si ibu mungkin mau beli lagi nih 3 kilo. Tapi karena harganya udah naik, jadi pasti yang dibayar juga lebih mahal gitu. Nah, ini berapa jadinya? Ini 0, 0, 0 ya. 6 kali 3, 18. Simpan 1 sini. 3 kali 1, 3. Tambah 1, 4. Ya, 48.000. Oke. Berarti harga yang harus dibayar itu adalah 48.000. Lanjut. Nih, sebuah mobil menempuh 150 km dalam 3 jam. Jika kecepatannya tetap, berapa kilometer yang ditempuh dalam 5 jam? Kita harus tahu dulu 1 jamnya berapa kilometer. Jadi tinggal dibagi aja 150 km dibagi 3 jam gitu ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 50 km. Nah, hasilnya 50 km per jam. Yang ditanya berapa kilo dalam 5 jam. Berarti ini tinggal kita kali dengan 5 jam. Hasilnya berapa? Hasilnya 250 km per 5 jam. Ini ya. Oke, next. Panjang lapangan itu 120 meter, lebarnya 80 meter. Berarti kalau ada panjang dan lebar, ini udah pasti persegi panjang ya. Nih, ini persegi panjang nih. Persegi panjang. Jika seseorang berlari mengelilingi lapangan 5 kali, berapa meter jarak yang ditempuh? Oke, kita gambar agak bawahan. Nih, udah sempet aku mention sebelumnya. Aku udah sempet bilang kalau misalkan satu ini adalah kelilingnya, ya kan? Ini keliling. Nah, si orang ini mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Berarti tinggal keliling ini dicari dulu. Keliling ini dicari dulu. Nah, dengan kayak gimana? Kan panjangnya ada 2 ya. Panjangnya ada 2. Lebarnya juga ada 2. Berarti panjang dan lebar sama-sama kita kali 2 gitu ya. Atau gampangnya 2 dikali P tambah L gitu. Ini harus dalam kurung karena kita akan hitung ininya dulu. 120 ditambah 80 itu berarti kan menjadi 200 ya. Nah, tinggal 200 ini kita kalikan dengan 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 400. Nah, 400 ini kan untuk satu keliling ya. Kalau misalkan untuk 5 kali nih, untuk 5 kali keliling atau 5 keliling, berarti 400 dikali 5 aja.
400 dikali 5 berarti jadi 2000 meter yang ditempuh gitu. Oke. Oh ya, ini kelewatan ya. Jumlah umur ayah dan anak 60 tahun. Oke, ini kelewatan. Nih, anak dan ayah jumlahnya itu 60 tahun. Oke, ayah, kita singkat aja, ayah plus anak itu jumlahnya 60 tahun. Nah, jika umur ayah 4 kali umur anak, umur ayah 4 kali umur anak, berarti si ayah ini 4 kali umur anaknya. 4 kali anaknya. Nah, gini ya. Nah, berapa umur anaknya? Yang ditanya berapa umur anaknya gitu kan. Nah, ini itu merupakan soal perbandingan sebenarnya. Ya, ini merupakan soal perbandingan. Jadi, bentuknya adalah seperti ini nih. Ayah, ini 4 kali umur anaknya kan. Ini 4, pakai perbandingan, pakai simbolnya, anaknya itu 1. Karena umur ayahnya itu kan 4 kali anaknya gitu. Nah, perbandingan itu adalah kita menjumlah ininya dulu. Kita menjumlah angka perbandingannya. Ini jadi 5 kan. Nah, nanti rumusnya itu adalah 1 dibagi jumlah perbandingannya. Berarti di sini 1 dibagi 4 tambah 1 ini. Nah, gitu ya. Nah, ini lalu kita kalikan dengan 60. Maka hasilnya adalah 12 tahun. Berarti anaknya itu adalah 12 tahun. Gitu. Nah, kayak gini. Oke ya. Nah, lanjut. Nih, harga satu pensil itu 2.500. Jika Rina membeli 8 dan membayar 30, berapa kembaliannya? Berarti kita harus kalikan dulu nih. Si satu pensil ini kan 2.500. Berarti kita kalikan dengan 8. Ini dikalikan. Nih, berarti harganya itu adalah 20.000. Nah, 20.000 kita kurangi dengan 30.000. Kembaliannya berarti 10.000. Tuh ya. Terakhir nih. Sebuah pipa ini kan berdiameter 14 cm dan panjangnya 1 meter. Berarti bentuknya kayak gini nih. Nih, diameter. Karena diameter hubungannya sama lingkaran, berarti ujungnya itu lingkaran. Nah, kita kalau melihat kayak gini, ini kan bentuk tabung ya. Nah, ini itu 14 nih. Nah, tingginya atau panjangnya itu 1 meter. Nih, ini itu 1 meter.
hitung volume air. Volume berarti ini secara keseluruhan ya. Ingat kalau volume berarti itu dikali. Ini tinggal kita kali aja. Volumenya itu karena pi-nya pakai 22/7, berarti 22/7 dikali, kita cari jari-jarinya, tinggal diameter ini dibagi 2, berarti jadinya 7. Nah, dipangkatin, dikali dengan tinggi atau panjangnya, nih 1. Tapi 1 ini kan masih dalam bentuk meter ya, sementara ini masih bentuknya sentimeter. Bebas mau pilih sentimeter dijadiin meter atau meter dijadiin sentimeter, intinya ini satuannya harus sama. Tapi kita coba jadiin meternya ke sentimeter aja, jadinya 100 ya. 100 ini berarti tinggal dihitung aja nih, ini 22/7 dikali 49 dikali 100. Ini bisa dicoret ya. Nah, ini bisa dicoret. Jadi ini 7. Nah, tinggal kaliin aja 22 kali 7 kali 100. Hasilnya adalah 15.400. Oke. Kayak gini aja.